Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andika Tri Saputra di kliksaham.com. Bapak Ibu yang baru belajar di stock market ya, Bapak Ibu bisa manfaatkan aplikasi ini, aplikasi RTI Bisnis untuk melihat berbagai informasi yang bermanfaat ya untuk kita menganalisis beberapa informasi terkait dengan saham di Bursa Indonesia ya. Contohnya ini ketika Bapak Ibu membuka market ya, market ini kita bisa melihat turnover transaksi itu 14 triliun. Nah, biasanya untuk transaksi 14 triliun ini lumayan rame ya. Akhirnya Bapak Ibu merasakan tuh untuk yang fast trading kemarin banyak yang cuan ya. Nah, kalau turnover transaksinya kecil ya, 6, kemudian 7, 8 triliun itu biasanya sepi banget ya. Marketnya kalau istilah kami maju mundur cantik ya. Mau naik cuma 3%, kemudian turun lagi, baru 5%, kemudian balik lagi. Kemudian ini ada informasi IHSG juga 6976. Kemudian kita bisa melihat informasi ya, informasi terkait saham ya. Contoh misalnya Oke, ini saham grupnya MTEK ya, SCMA. Nah, ini bagi pemula bermanfaat sekali untuk menganalisis fundamental perusahaan ya. Ini market cap-nya 18 triliun, artinya ini second liner. Kemudian kita bisa lihat profilnya ya. Nah, ini profilnya saham yang beredar di masyarakat ada 24% ya. Nah, ini tidak terlalu banjir bandingkan dengan misalnya HKMU. Nah, HKMU yang beredar di masyarakat 100%. Nah, ini saham ini sudah tidak ada pengendalinya lagi. Tidak ada yang mau ngebandarin. Nah, susah ini. Kalau kita sudah milih saham yang sudah terlalu banjir sahamnya di masyarakat. Oke ya, kita kembali lagi ya. Contoh menganalisis fundamental perusahaan. Kita lihat profilnya. Nah, ini harga IPO-nya 1100 ya. 1100, kemudian SCMA 246 ya. 246 ini habis stock split ya. Habis stock split kalau nggak salah stock splitnya. Nah, di sini stock splitnya 1:5 ya. 1:5 berarti kalau 246 kita kali 5 sekitar 1200-an ya. Tidak terlalu jauh dari harga IPO. Sebelumnya dia di harga di bawah 200 ya, di bawah 200 198, artinya itu di bawah harga IPO ya. Artinya valuasi sudah murah tuh untuk SCMA. Kemudian key statistik. Nah, key statistik ini kita bisa lihat di sini salesnya 1,53 triliun, asetnya 10 triliun, liabilitas. Nah, liabilitas beban 2,39 triliun. Kemudian operating profitnya itu 289 miliar, cuma cash flow-nya negatif. Ini mungkin penghasilannya masih dalam bentuk piutang ya, piutang. Kemudian kita lihat debt equity ratio, ini perbandingan hutang dan juga ekuitas ya, 35. Nah, ini semakin kecil semakin bagus ya. Kemudian kita lihat tadi untuk earning per share. Nah, ini 14, 16, 18 berkisar di 15 ya. Untuk profilnya juga ini bisa kita lihat. Kemudian contoh ya, contoh yang lain. Misalnya adalah apa nih Bapak Ibu? Java ya. Java. Oke, Java ya. Java ini grup ayam-ayaman. Di masyarakatnya 43% ya. 43%. Kemudian harga IPO-nya 7.200. Apakah dia pernah stock split? Kita lihat stock split, tidak pernah stock split ya. Belum pernah stock split tuh. Belum pernah stock split Java. Nah, 7.200 IPO price-nya ya. Sekarang 1.400 berarti secara historical ini sudah murah. Kemudian secara statistik keuangan kita lihat nih. Salesnya, nah, pendapatan usaha 12 triliun, asetnya 30 triliun, liabilitasnya 16 triliun. Ini beban ya. Sehingga debt equity rasionya sekitar 128 nih perbandingan hutang dan juga ekuitas ya. Ekuitasnya 12 ya. 12. Nah, ini 16 dibagi 12 ya. Kemudian untuk pendapatannya profit hampir 1 triliun ya. 978. Nah, 978 miliar, cash flow-nya juga positif. Artinya ini untuk kita swing atau kita simpan sebagai saham investing ini bagus ya. Karena operating profit oke, kemudian salesnya juga usahanya bagus. Kemudian contoh lagi misalnya kita bandingkan sama grup consumer lainnya, Mayora misalnya, Emyor ya.
Nah, Emior ini kita lihat salesnya 7 triliun, kemudian asetnya 22 triliun. Liabilitasnya 10, ada beban ya 10 triliun, ekuitasnya 11 triliun, sekitar 91% ya, 91%. Debt equity ratio-nya, kemudian penghasilannya itu hampir setengah triliun ya, 441 miliar. Cash flow-nya juga positif. Kemudian kita lihat profilnya. Profile Mayora pengendali di masyarakat 15%. Nah, ini juga bagus juga. Kemudian kita lihat misalnya saham dari grup Haritanu misalnya, IPTV, media ya, ini media ya. Media masyarakatnya 39%, harga IPO price-nya 240. Nah, sekarang sudah 114 ya. Sudah murah istilahnya ya. Pendapatannya 689 miliar, asetnya 11 triliun, liabilitasnya 3 triliun, cash flow-nya 255. Nah, operating profit-nya 74 miliar. Nah, jadi Bapak Ibu bisa membandingkan nih dari grup media, kemudian dari sektor misalnya ayam-ayaman ya. Kita bandingkan ayam-ayaman satu lagi ya, Carun Pokpan. Nah, Carun Pokpan salesnya 14 triliun ya, asetnya 36 triliun, ekuitasnya 26 triliun, liabilitasnya 10 triliun, debt equity ratio-nya, nah, ini sehat banget ya perusahaan, 38,16, artinya ada equity 26 triliun, bebannya liabilitasnya cuma 10 triliun. Untuk cash flow-nya, nah, cash flow punya cash 1,24 triliun, kemudian operating profit-nya 1,5 triliun ya, fantastis ya. Kemudian kita cek lagi mungkin grup consumer lainnya ya. Grup consumer lainnya, nah ini grup consumer lainnya. Kalau tadi ada Mayora, nah ini Unilever ya. 10,84 ya salesnya ya, omsetnya, kemudian pendapatan usaha maksudnya. Kemudian asetnya 20,39 triliun, liabilitasnya 14, equity-nya 6,38 ya. Cash flow-nya 1,77, punya untung 2,64 triliun. Fantastis ya. Debt equity ya, masalah beban ya. Bebannya agak tinggi kalau dibanding Mayora ya. Tapi secara pendapatan untung lebih besar. Kemudian di masyarakatnya sepi sekali ya, 15%. Nah, 15% ini saham cocok sekali untuk model-model investing jangka panjang ya. Oke, kemudian kita bandingkan lagi contohnya misalnya Sido ya. Sido ini juga ya. Sido di masyarakat 22% ya. Kemudian IPO price-nya 580. Apakah pernah stock split? 1:2 ya. 1:2. Berarti ini stock split sudah pernah stock split ya. Artinya dia sudah pernah naik ya. Kemudian stock split, kemudian dia naik lagi ya. Nah, keren nih Sido ini. Nah ini ya, kita lihat price performance-nya. Kalau satu hari 0,5, kalau secara 5 tahun sudah naik 241% ya. Secara tahunan 11%. Ini saham yang model-model saham yang cocok juga untuk investing jangka panjang. Oke, ini Sido ya. Sido punya sales 880 miliar, kemudian asetnya 4,2 T, liabilitasnya 1,2 T, cuma ada ekuitas 3 triliun ya. Debt equity ratio-nya cuma 38,83 ya, kecil banget, bagus. Kemudian punya operating profit 354 miliar, ini cocok untuk dijadikan saham-saham investing jangka panjang ya. Oke Bapak Ibu, itu informasi yang dapat kita ambil ya, kita analisis sebagai kita pemula untuk menganalisis fundamental perusahaan dan juga memilih saham-saham yang kira-kira akan kita masukkan di indeks pribadi kita yang punya fundamental yang bagus ya. Artinya kalau kita cicil kemudian kita keep dalam jangka waktu lama, itu tidak mengkhawatirkan ya. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.